Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ustazah Sulistia Umi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan Statistika Pendidikan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tetap disyurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah sehingga kita sekarang berada di zaman Ad-Dinul Islam. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang analisis korelasi, yang pematerinya adalah kelompok 2 dan juga kelompok 6. Saya Zuhra Al-Mahfudhah, NIM 21010111070, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Untuk sistematika diskusi hari ini, yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari kelompok 2, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh kelompok 6, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kemudian penutup. Marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni pemaparan materi oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2 disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis korelasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ustazah Sulistia Umi Rohmanasari, dan juga moderator dan teman-teman kelas PAIJ. Nah, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Next. Kami dari kelompok 2 terdiri dari yang pertama ada Akila Faldi Anugraha dengan NIM 2101011111049, dan saya sendiri ada Turiskia dengan NIM 2101011111042. Next. Masuk kepada pengertian analisis korelasi. Nah, analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel, yaitu yang pertama ada koefisien korelasi, yang kedua ada koefisien penentu, dan yang ketiga ada analisis regresi. Nah, masuk kepada pengertian analisis korelasi sendiri adalah korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Secara sederhana, memang seperti itulah pengertian korelasi. Nah, analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau variabel Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Next. Contoh kasus yang memiliki korelasi. Sini yang pertama ada contoh hubungan antara kenaikan harga BBM, kita simbolkan dengan variabel X, dengan harga kebutuhan pokok dengan variabel Y. Nah, misal ya, ketika harga BBM naik, maka biasanya harga kebutuhan pokok juga akan naik. Misal seperti ketika harga BBM naik, maka biasanya harga minyak, harga cabai, harga daging, atau harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Nah, maka mereka memiliki hubungan korelasi. Nah, untuk contoh yang kedua, yakni hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Tingkat pendidikan kita simbolkan dengan variabel X, sedangkan tingkat pendapatan kita simbolkan dengan variabel Y. Nah, sebagai contoh, misal ketika suatu keluarga memiliki tingkat pendapatan yang rendah atau di bawah rata-rata, maka biasanya beliau akan menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang juga tidak terlalu mahal, karena agar mencukupi dengan pendapatan mereka. Nah, jadi tingkat pendidikan rendah juga memiliki hubungan korelasi dengan tingkat pendapatan. Nah, biasanya untuk orang-orang yang kaya
maka mereka akan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang juga mahal-mahal seperti high school atau sebagainya. Nah, itu berarti antara variabel X dan Y mereka memiliki hubungan korelasi. Memasuki contoh yang ketiga, yakni contoh tentang hubungan umur pernikahan pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan. Hubungan umur pernikahan kita simbolkan dengan variabel X dan jumlah anak yang dilahirkan kita simbolkan dengan variabel Y. Misal seperti, anak pertama sudah menikah selama 10 tahun, sedangkan anak kedua sudah menikah selama 5 tahun. Nah, biasanya anak yang sudah dihasilkan dari pernikahan anak pertama yang sudah 10 tahun itu memiliki anak yang lebih banyak daripada pernikahan yang si anak kedua yang baru 5 tahun. Namun ini tidak bisa dijadikan patokan karena anak, adalah rezeki dari Tuhan. Dan banyak juga orang yang misal sudah beberapa tahun menikah masih belum mempunyai anak. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan, tetapi, dari banyaknya sampel atau, dari kehidupan maka banyak hubungan korelasi antara umur pernikahan dengan jumlah anak ini. Misal, yang pernikahan sudah 10 tahun memiliki anak sudah 5 atau 4, sedangkan anak yang pernikahannya baru 5 tahun, maka biasanya memiliki anak masih 2 atau 1 tahun, atau 1 begitu. Nah untuk, contoh kasus yang terakhir yakni hubungan tingkat pendidikan ibu yang kita simbolkan dengan variabel X dengan tingkat kesehatan atau tingkat gizi bayi yang kita simbolkan dengan variabel Y. Dari contoh ini, maka sangatlah penting untuk para wanita, tidak hanya lelaki saja, untuk mencari ilmu setinggi-tingginya karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya nanti, gitu. Dan, beberapa peneliti juga memaparkan bahwa kecerdasan anak itu, menurun dari ibunya. Nah, maka jika tingkat pendidikan ibu itu tinggi, maka bisa dipastikan kesehatan bayi dan tingkat gizi bayi juga tinggi. Misal, ibunya lulusan, kuliah lulusan S1 atau S2, maka beliau pasti memiliki ilmu-ilmu yang banyak, pengetahuan-pengetahuan yang banyak tentang parenting, tentang kesehatan bayi, tentang bagaimana cara menyusui yang baik, bagaimana mengasuh bayi dengan baik, terus, apa saja makanan-makanan yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh dimakan, MPASI dan sebagainya. Nah, maka bisa dipastikan bayi tersebut memiliki gizi yang, baik dan kesehatan yang baik, begitu. Nah, eee kita temui juga misal orang-orang di desa yang tingkat pendidikannya rendah, maka mereka akan, biasanya memberikan anak itu makan ya sekedar, ya apa yang mereka punya dan ataupun mereka juga dengan cara asal-asalan atau ya mengikuti orang zaman dahulu begitu. Misal anak masih baru umur berapa tahun yang sebenarnya masih harus ASI saja mereka sudah kasih MPASI atau sebagainya begitu. Nah, maka, ketika tingkat pendidikan ibu itu rendah, maka bisa dipastikan juga, apa namanya, bayi tersebut juga tidak memiliki tingkat gizi yang tinggi atau kesehatan yang tinggi. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Next. Untuk selanjutnya ada macam-macam korelasi. Eee, sebelum masuk dalam pembahasan lebih jauh, ada 4 jenis korelasi yang harus kita pahami. Yang pertama ada korelasi positif, korelasi negatif, korelasi lemah atau tidak ada korelasi, dan yang terakhir ada korelasi sempurna. Nah, suatu korelasi yang terjadi antara dua variabel tidak selamanya linear, seperti adanya penambahan nilai pada variabel Y jika variabel X bertambah. Maka korelasi seperti ini, bisa kita sebut korelasi positif, karena mereka sama-sama bertambah. Terkadang ditemukan juga ada suatu hubungan yang apabila salah satu nilai variabel bertambah, maka variabel lainnya justru berkurang. Jadi mereka tidak sama-sama bertambah. Jika salah satu bertambah, maka satunya juga berkurang. Hubungan seperti ini disebut dengan korelasi negatif karena merugikan yang variabel satunya. Nah, tidak hanya korelasi positif dan negatif, namun juga terkadang ditemukan kasus di mana hubungan antar variabel sangat lemah bahkan tidak ditemukannya korelasi. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Akila Fadia Nugraha. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi selanjutnya, yaitu penjelasan tentang korelasi positif.
Baik, korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai pada variabel Y. Contoh korelasi positif. Yang pertama, contohnya dalam pertanian. Jika dilakukan penambahan pupuk, maka produksi padi akan meningkat. Itu bisa dilambangkan dengan korelasi antara jika penambahan pupuk itu X, maka produksi padi akan meningkat itu Y. Jadi bisa digambarkan dalam pemikirannya, nanti korelasinya akan ke atas. Dalam diagram itu akan ke atas. Lalu contoh yang kedua, tentu salah satunya yaitu semakin tinggi badan seorang anak, maka berat badannya akan bertambah pula. Lalu contoh yang ketiga, semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat akan meningkat. Next. Yang kedua yaitu korelasi negatif. Korelasi negatif, jika pada korelasi positif, peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y. Korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif. Apabila harga X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Jadi bila digambarkan melalui diagram, itu diagramnya menurun. Lalu, next. Yang ketiga yaitu korelasi lemah. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linier. Contohnya, panjang rambut dengan tinggi badan itu tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya. Jadi panjang rambut itu dimisalkan menjadi X dan tinggi badan dimisalkan menjadi Y. Itu sama sekali tidak ada hubungannya, karena biasanya kan banyak anak kecil yang rambutnya panjang atau orang dewasa yang rambutnya pendek. Jadi kedua hal tersebut itu tidak ada hubungannya, atau biasa disebut dengan korelasi lemah atau tidak ada korelasi. Yang keempat yaitu korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan diagram titik atau diagram pencar, titik-titik berderet membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada pancaran. Jadi maksudnya titik X dan titik Y itu sama. Itu yang dimaksud dengan korelasi sempurna jika digambarkan pada diagram. Seperti itu. Next. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman boleh jika ada pertanyaan nanti di luar PPT kami, dikarenakan ada sedikit materi yang belum kami jelaskan, tetapi sudah kami jabarkan dalam hasil resumen kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan penjelasan tentang analisis korelasi dan juga macam-macam analisis korelasi. Selanjutnya, yakni kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang analisis korelasi dari kelompok 6. Kepada kelompok 6 disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis korelasi yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Yusnizar Novel Masud, dengan NIM 210-101-110-11088, dan partner saya Nur Aisyah Java Zaida dengan NIM 210-101-110-10093. Next. Yang pertama ialah pengertian. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel yang lainnya, yaitu variabel Y. Next. Contoh dari kasus yang memiliki korelasi. Yang pertama ialah hubungan antara kenaikan harga BBM, yaitu X, dengan harga kebutuhan pokok, yaitu Y. Yang kedua ialah hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Yang ketiga ialah hubungan umur pernikahan pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan. Dan yang terakhir ialah hubungan tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kesehatan atau tingkat gizi bayi, dan lain-lain. Next. Di sini ialah hubungan antar variabel. Yang pertama ialah korelasi positif, yaitu suatu hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti juga dengan terjadinya penambahan nilai dari variabel Y itu. Contohnya ialah dalam permainan, jika penambahan pupuk X, maka produksi padi semakin meningkat. Yang kedua ialah semakin tinggi badan seorang anak, maka berat badannya juga akan semakin besar pula. Dan yang terakhir ialah semakin luas lahan yang ditanami oleh produk tertentu, maka produksi itu semakin meningkat. Yang kedua ialah korelasi negatif. Jika pada korelasi positif peningkatan nilai X akan diikuti penambahan, yaitu dalam korelasi negatif ini berlaku sebaliknya, yaitu jika variabel X meningkat, maka nilai variabel Y ini justru mengalami penurunan. Contohnya ialah apabila harga barang meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang yang dijual tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis. Next. Di sini ialah contoh dari ilustrasi positif dan ilustrasi negatif yang telah dijelaskan dari paparan yang tadi. Next. Untuk penafsiran koefisien korelasi akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Nur Aisyah Java Zaida. Kepada Nur Aisyah Java Zaida, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Yusnizar. Untuk penafsiran koefisien korelasi, untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford tahun 1956 sesuai tabel berikut ini. Koefisien korelasi dengan nilai 0,20 berkategori hubungan rendah sekali. Koefisien korelasi lebih besar, kurang 0,20 sampai 0,40, hubungan rendah tapi pasti. 0,40 sampai 0,70 hubungan yang cukup berarti. 0,70 sampai 0,90 hubungan yang kuat. 0,90 ke atas hubungan yang sangat tinggi. Boleh lanjut?
Koefisien korelasi. Pembagian koefisien korelasi ada 3. Yang pertama, koefisien korelasi Pearson. Apabila ada antara dua variabel X dan Y yang masing-masing mempunyai skala pengukuran sekurang-kurangnya interval ratio dan hubungannya merupakan hubungan linear, maka keeratan hubungan antara kedua variabel itu dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi Pearson yang diberi simbol dengan RYX dan RXY untuk sampel PYX dan PXY untuk populasi. Koefisien korelasi Pearson antara dua variabel yang datanya tidak berkelompok. Oke, bisa dilanjut. Yang kedua ada koefisien korelasi Rank-Spearman atau ordinal. Untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y yang kedua-duanya mempunyai skala pengukuran sekurang-kurangnya ordinal dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman antara X dan Y atau Y dan X. Jika tidak ada data kembar, apabila tidak terdapat data kembar dalam kelompok data, maka Anda dapat menggunakan rumus R sama dengan 1 min 6 seperti gambar rumus di PPT ini, dan yang jika data kelompok data kembar, maka formula di atas tidak dapat digunakan dan harus menggunakan formula rumus di bawah ini, seperti yang ada di gambar. Baik, bisa dilanjut. Yang ketiga ada koefisien korelasi data berkelompok. Untuk data berkelompok rumusnya ada seperti di gambar. Catatan U dikatakan skala baru dari X, V skala baru dari Y, F frekuensi untuk setiap sel, FU frekuensi untuk U pada setiap nilai V, FV frekuensi untuk V pada suatu nilai U. Next. Selanjutnya ada koefisien korelasi kualitatif. Untuk data kualitatif, koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan kontingen koefisien. Rumusnya ada sebagai berikut, seperti yang ada di gambar. Next. Untuk contoh soal, ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seorang dengan pengeluaran konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X dikatakan pendapat dan Y konsumsi. X dalam satuan ribuan 800, data pertama 800, data kedua 900, data ketiga 700, data keempat 600, data kelima 700, data keenam 800. Untuk konsumsi 300, 300, 200, 100, 200, dan 200. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel bantu sebagai berikut. Seperti yang ada di gambar PPT. Berdasarkan tabel bantu tersebut diperoleh nilai X 4.500, Y-nya 1.300, X kuadratnya 3.430.000, Y kuadratnya 310.000, XY 1.010.000, N-nya 6. Untuk menghitung koefisien korelasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Yusnizar. Baik, di sini saya akan melanjutkan.
Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut, yaitu R jadi 6 dikali 1.010.000 min 4.500 dikali 1.300 per akar 6 kali 3.430.000 min 4.500 kuadrat dikurangi akar 6 kali 310.000 min 1.300 kuadrat yang menjadi hasil 0,886621. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,88621 yang karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah. Artinya peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi telah mendengarkan penjelasan terkait analisis korelasi yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, yakni Saudari Akilah dan juga Saudari Saadatul Rizkia. Dan juga kita telah mendengarkan penjelasan materi oleh kelompok 6, yakni oleh Saudari Nur Aisyah Jeva Zaida dan juga Saudara Yusnida Nafal Masud. Menuju ke sistematika diskusi selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab ini, kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang belum dipahami oleh mahasiswa terkait materi-materi yang telah disampaikan. Untuk sistem sesi tanya-jawab ini, bagi mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk raise hand, menggunakan fitur yang ada di Zoom itu, dan nanti akan saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu dan baru akan dijawab. Disilakan untuk para mahasiswa yang memiliki pertanyaan untuk raise hand. Baik, kita langsung saja. Di sini sudah ada mahasiswa yang raise hand. Yang pertama yakni Saudari Putri Ulia Rahmah. Disilakan untuk Saudari Putri Ulia Rahmah menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, pada materi kali ini yakni analisis korelasi. Diketahui analisis korelasi itu terdapat analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi ganda. Pertanyaannya, apakah kita hanya mempelajari analisis korelasi sederhana saja? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ke mahasiswa selanjutnya yakni Saudara Rafli Iltizamullah, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi dalam beberapa referensi itu dijelaskan bahwa analisis korelasi itu terbagi menjadi beberapa macam. Seperti ada korelasi Pearson, kemudian ada juga korelasi Spearman. Pertanyaan saya, kapan kita harus menggunakan analisis Pearson dan kapan kita harus menggunakan analisis Spearman? Mungkin cukup itu. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Saudara Septian Awaludin Ihsan, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, pada saat kapankah kita menggunakan
analisis regresi. Analisis regresi. Iya, Ya, terima kasih atas pertanyaannya. ya sama-sama. Selanjutnya yakni Saudari Sylvia Isna. Disilakan untuk menyampaikan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya tentang materi analisis korelasi. Disebutkan sebelumnya tentang pengertian contoh-contoh dan tabel-tabel dalam analisis korelasi. Lalu, apa saja fungsi analisis korelasi itu? Jelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelumnya apakah ada mahasiswa lain yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke sesi penjawaban? Baik, kita ke penjawaban. Yakni yang pertama yakni dari Saudari Putri Ulia Rahma pada materi diketahui analisis korelasi sederhana dan juga ganda. Apakah yang kita pelajari itu hanyalah korelasi sederhana? Kepada pemateri disilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Ulia. Jawaban dari pertanyaannya adalah iya. Jadi benar analisis korelasi itu terbagi menjadi dua, yakni sederhana dan ganda. Akan tetapi pada jenjang sarjana yang dipelajari adalah analisis korelasi sederhana saja pada matkul statistika pendidikan ini. Sekian dari jawaban saya. Apa bisa diterima, Saudari Putri? Jawaban diterima. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari Saudara Rafli Iltizamullah. Dengan pertanyaan, kapan kita harus menggunakan analisis korelasi person dan analisis Spearman? Pada pemateri disilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rafli Iltizamullah. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa itu korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Karena tadi di PPT saya tidak ada itu, jadi saya jelaskan secara singkat dahulu. Untuk korelasi Pearson adalah apabila antara dua variabel X dan Y yang masing-masing mempunyai skala pengukuran sekurang-kurangnya interval dan hubungannya merupakan hubungan linier, maka keeratan hubungan antara kedua variabel itu dapat dihitung dan menggunakan formula korelasi Pearson yang diberi simbol dengan EDX dan RXY atau sampel PYX dan PXY untuk populasi. Nah, untuk penjelasan singkat tentang korelasi Spearman, korelasi Spearman itu untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y yang kedua-keduanya mempunyai skala pengukuran sekurang-kurangnya ordinal dan dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi Spearman. Korelasi Spearman antara X dan Y atau Y dan X. Nah, analisis Pearson digunakan apabila data yang akan kita olah berupa data interval atau rasio, sedangkan analisis Spearman digunakan apabila data kita berupa data ordinal. Nah, jadi perbedaannya terletak di situ. Nanti rumusnya analisis korelasi Pearson dan Spearman juga berbeda. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, bagaimana dari Saudara Rafli Iltizamullah? Apakah ingin menyanggah? Oke, insya Allah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan dari Saudara Septian Awaludin Ihsan. Yakni pertanyaannya, pada saat kapan kita menggunakan analisis regresi?
Kepada pemateri disilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Septian Awaludin Ihsan tentang pada saat kapan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas yang mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat serta untuk mengetahui bentuk hubungan itu sendiri. Sekian dari saya. Apa ada feedback dari saudara Ihsan? Alhamdulillah, Mas. Matur suwun. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan dari saudari Sylvia Isnaulada Herman dengan pertanyaan, apa saja fungsi analisis korelasi itu? Kepada pemateri disilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sylvia. Pertanyaannya, apa saja fungsi analisis korelasi itu? Jadi, analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linier antar satu variabel dengan variabel lain. Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan dengan variabel yang lain jika perubahan satu variabel diikuti dengan terjadinya perubahan pada variabel yang lain. Nah, pengukuran ini hubungan antara dua variabel untuk masing-masing kasus akan menghasilkan keputusan di antaranya yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, hubungan kedua variabel tidak ada. Yang kedua, hubungan kedua variabel lemah. Yang ketiga, hubungan kedua variabel cukup kuat. Dan yang keempat, hubungan kedua variabel kuat ataupun sangat kuat. Penentuan tersebut didasarkan pada kriteria yang menyebutkan jika hubungan mendekati 1, maka hubungan semakin kuat. Sebaliknya, jika hubungan mendekati angka 0, maka hubungan semakin lemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada sanggahan dari saudari Sylvia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, tadi sudah ada 4 pertanyaan, yakni dari saudari Putri Ulia Rahma, saudara Rafli Iltizamullah, saudara Septian Awaludin Ihsan, dan juga saudari Sylvia Isnaulada Herman. Mungkin sebelum ditutup, apakah masih ada mahasiswa yang ingin bertanya terkait materi yang telah diberikan? Jika ada, disilakan untuk raise hand. Baik, saudari Khairuz Zahra, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, di sini saya izin bertanya tentang bagaimana cara untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yakni bagaimana cara untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel. Langsung saja kepada pemateri disilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Khairuz Zahra. Jawabannya pertanyaannya bagaimana cara untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel? Jawabannya teknik untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar dua variabel dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu membuat diagram pencar dan menghitung koefisien korelasi. Diagram pencar, scatter plot. Yang kedua, koefisien korelasi Range-Spearman ordinal. Dan yang ketiga, koefisien korelasi data berkelompok. Itu saja jawaban dari saya. Apa bisa diterima, saudari Khairuz Zahra? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bisa saya terima. Baik, selanjutnya saya yang bertanya. Saya ingin bertanya terkait pada mencari nilai analisis korelasi Spearman dibutuhkan untuk menentukan rank nilai-nilai variabel tersebut. Nah, apabila kita bagaimana menentukan
rang jika terdapat lebih dari 2 data yang bernilai sama. Kepada pemateri disilakan untuk menjawab. Ya, baik. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari saudara Zuhair Al-Mafudho dengan pertanyaan, pada mencari analisis sperma dibutuhkan untuk menentukan rank nilai variabel. Nah, bagaimana menentukan rank jika terdapat lebih dari 2 data yang bernilai sama? Nah, jika terdapat lebih dari 2 data yang memiliki nilai sama, maka untuk menuliskan ranknya adalah dibagi. Contoh, jika pada suatu data terdapat nilai sama sebanyak 4 kali, anggap saja data tersebut adalah nilai 60 dan data tersebut menempati rank 4 sampai 7, maka nilai ranknya adalah 4 ditambah 5, ditambah 6, kemudian ditambah 7. Dibagi 4 sehingga rank dari nilai 4 adalah nilai 60 adalah 5,5. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin sebelum saya tutup untuk sesi tanya jawab ini, apakah dari mahasiswa ada yang memiliki pertanyaan? Baik, karena sepertinya tidak ada, maka kita menuju ke sistematika diskusi terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup diskusi kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk kemudian hari. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila salah kata dan juga salah sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.